Tokoh FPI Habib Bahar bin Smith ke Manado dihadang di bandara, pemirsa. Sekelompok massa yang tergabung dalam Ormas Adat Minahasa menolak Habib Bahar beserta rombongannya. Bukan acara tablik akbar, bukan kita acara mau cari ribut, cari perang. Habib Bahar dan rombongan datang ke Manado dalam rangka tablik akbar. Haul Ratulangi diterjunkan ke lokasi. Tidak akan orasi, tidak akan berceramah, tapi berbahas sebagai tuan rumah. Begitu, Pak. Dan Habib hanya diundang untuk mendoakan orang tuanya. Jadi begitu, Pak. Nah, kalau Bapak mau kita bubar, keluarkan. Gampang gitu aja. Bapak ini saudara kita, bukan musuh. Prinsipnya saudara Bapak itu bukan kita tahu. Iya, terus? Jadi kita kita bebaskan. Iya, saya. Jadi kami cuma mau cari solusi. Iya, kalau solusi yang terbaik, biar tidak terjadi gesekan antara bapak-bapak sama pihak yang lain. Iya. Baik, Pak. Kalau begitu, kalau memang Bapak mau kami pulang, pihak lain pulang dulu. Iya, itu aja. Kedua kelompok massa terus bertahan di Bandara Samratulangi, Manado. Polisi terus berunding dengan kedua kubu hingga mereka membubarkan diri. Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan. Orang kemudian massa yang mencoba massa yang dari Habib ini mencoba menjemput Habib ke dalam Bandara Internasional Samratulangi Manado, tapi di depan pintu masuk sudah dihadang oleh aparat kepolisian yang siaga, begitu. Marwan, Habib Bahar ini kan tadi diinginkan untuk kembali begitu ya, tidak lagi di Manado. Nah, ini apakah langsung mendapatkan pesawat atau menginap terlebih dahulu? Di mana tempat ia saat ini berada? Iya, jadi Yudi, Habib Bahar ini sempat tadi dimintakan oleh Ormas Adat untuk kembali ke Jakarta, namun penerbangan untuk ke Jakarta sudah tidak ada lagi pada malam hari, begitu Yudi. Kemudian Habib terpaksa dibawa langsung ke lokasi acara di Kelurahan Tarame, begitu Yudi. Jadi hingga saat ini ia menginap masih di Manado di lokasi acara tersebut? Iya, benar Yudi. Iya. Bagaimana dengan pengamanan terhadap Habib Bahar dan rekan-rekannya di sana? Ya, tadi memang sempat banyak pengamanan dari aparat kepolisian dengan full disiagakan di lokasi sehingga dapat mengawal Habib untuk bisa masuk ke lokasi acara, begitu. Ya, kalau tadi juga sempat saya lihat di liputan yang Anda kirimkan ya, ini ada negosiasi antara pihak kepolisian dengan Habib Bahar sendiri. Apa saja yang dibahas di sana sehingga akhirnya memunculkan kesimpulan untuk tidak melanjutkan acaranya? Ya, Yudi, memang tadi sempat diskusi atau negosiasi ini sempat berjalan alot karena Habib Bahar tetap untuk mendatangi acara karena beliau ini menetap sering bolak-balik dari Jakarta ke Manado. Menolak kedatangan Habib Bahar bin Smith. Tidak menolak ibadah, tidak menolak apa. Puluhan tahun orang tetap mengizinkan ibadah. Orang menolak ini oknum yang dalam ceramah-ceramahnya provokatif, intoleran, radikalis. Dia hina semua, Anda Pancasila. Kita ikut mana? Kita lebih NKRI dari ini aparat karena mau digaji. Orang digaji perjaga ini. Bahasa semua digaji tuh, nggak ada uang operasional. Bensin sendiri kalau mau dari Jakarta dibayar bensin oleh negara, oleh rakyat itu. Bekerja sama dengan orang mitra. 1.000 kali orang demo di sini, semuanya aman, iya toh? Betul. Orang bukan orang barbar. Orang beradat, orang Minahasa beradat, berbudaya. Marta lalu mengalah, iyo. Kepala bandara ini yang Orang senang sekali karena udah tahu aparat mau kasih buku dokumen orang. Orang minta hadirkan sekarang apa yang otoritas bandara yang tadi bicara. Sumarno tadi mana? Mana dia? Termanto. Kasih keluar dulu dia sebelum itu. Si Habib Smith itu sebelum. Jangan orang masuk bandara, kalau dia tidak keluar, orang yang masuk. Mana dia? Orang cari pada di dalam. Orang bukan di agama.
bukan anti-Islam. Tidak ada itu. Orang anti-radikalis. Dan dia itu secara terbuka di YouTube, di siaran-siaran yang lain, lawan negara, sangat-sangat jelas. Anti Pancasila. Masa kalau aparat membela dia? Dengan itu otoritas negara itu, dapat tertawa. Tapi kosong aja. Kapan yang mau? Ini baik. Sekarang kita tanya jawab dulu. Siapa yang mau jawab? Kepolisian, pemerintah, jawab. Siapa tahu bikin kacau dia? Pasti mau terima. Akan terjadi gerakan ini berkecil loh. Belum lain turun. Semua. Tahu bikin kacau, Mar. Tetap terima. Mau kawal ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Kembali lagi teman-teman, kita akan putarkan satu video terkait penolakan atas kajian dari Bahar Smith, dan ini berlangsung di Manado teman-teman ya. Meskipun video ini sebenarnya sudah lama teman-teman, sekitar 6 tahun yang lalu, dan sudah diberitakan di media-media besar seperti Metro TV, kemudian TV One. Akan tetapi kenapa kita angkat lagi teman-teman? Paling tidak ini menjadi bukti bagi kita, terutama para muhibin-muhibinnya, kita harapkan ya menjadi melek teman-teman, bahwa ternyata sudah sejak lama ceramah dari Bahar Smith ini, isi-isi ceramahnya sudah dianggap bermasalah oleh masyarakat teman-teman ya. Bahkan tuduhan di dalam video ini oleh masyarakat ya di Manado dianggap bahwa Bahar Smith ini intoleran, bukan hanya sekadar ya sering mengujarkan kata-kata kebencian, caci maki, hinaan teman-teman, namun dia juga dianggap sebagai orang yang intoleran teman-teman. Nah, Bahar Smith ini teman-teman akan mengisi kajian beserta haul di Manado. Akan tetapi teman-teman ya, sebelum dia sampai di bandara, ternyata sejumlah ormas yang ada di Manado teman-teman sudah terlebih dahulu datang di Bandara Samratulangi Manado teman-teman. Tujuannya apa? Katanya ya untuk menghalangi Bahar Smith ini agar jangan sampai masuk di kota Manado. Bahkan mereka mengatakan teman-teman, jangan sampai Bahar Smith ini menginjakkan kakinya di Manado. Nah itu teman-teman, artinya di sini pelajarannya adalah sudah sejak lama ternyata isi ceramah dari Bahar Smith ini dipermasalahkan oleh sejumlah masyarakat. Dan pertanyaannya sekarang teman-teman, apakah kalian melihat ada perubahan dari Bahar Smith dari isi-isi ceramahnya sampai dengan hari ini? Enggak teman-teman. Bahkan yang baru-baru kemarin kita posting teman-teman terkait caci makiannya, hinaannya kepada Presiden Prabowo teman-teman, itu membuktikan bahwa Bahar Smith ini dari dulu bermasalah tapi nggak tobat-tobat sampai sekarang teman-teman. Dan yang menjadi keheranan teman-teman, yang muhibin-muhibinnya ini kok nggak tobat-tobat juga teman-teman, padahal jejak digital dari Bahar Smith ini ya sudah sejak lama sudah tercium teman-teman ya bau busuknya. Artinya sebelum Bahar Smith tiba di bandara, ormas-ormas tersebut ya sudah lebih dahulu datang. Akan tetapi ternyata di situ juga pengikut dari Bahar Smith, muhibin-muhibinnya juga datang ke bandara, dan hampir saja terjadi bentrokan teman-teman. Untung ada di situ aparat kepolisian yang membubarkan dengan cara yang damai teman-teman. Nah, ternyata keinginan dari masyarakat Manado jangan sampai Bahar Smith ini sampai menginjakkan kakinya teman-teman. Dan dengar tadi kan apa kata reporter TV One ini, mengatakan sejumlah ormas yang ada di Manado menganggap bahwa Bahar Smith ini adalah intoleran ya. Jadi mereka menghendaki agar Bahar Smith ini jangan sampai masuk di Manado ya, meskipun ujung-ujungnya tetap masuk teman-teman, karena ternyata tidak ada tiket langsung ya untuk ya memulangkan Bahar Smith malam itu, karena tiket sudah tidak ada lagi teman-teman ya untuk ke Jakarta malam itu juga. Nah, mengenai apakah tetap berlangsung kajiannya, wallahu alam, karena beritanya sampai di sini teman-teman. Artinya yang bisa kita ambil kesimpulan teman-teman ya, ini khususnya bagi para muhibin-muhibinnya, sudah sejak lama Bahar Smith ini ya dianggap bermasalah oleh sejumlah orang ya, sejumlah masyarakat. Bahkan kalian bisa dengar tadi narasi dari reporter TV One yang mengatakan bahwa sejumlah ormas atau masyarakat yang ada di Manado berkeinginan agar Bahar Smith ini jangan sampai menginjakkan kakinya. Bayangkan ya, menginjakkan kakinya di Manado. Ini sudah bentuk narasi ya, masyarakat yang geram teman-teman ya, menunjukkan ya ketidaksukaannya dengan Bahar Smith ini, dan kaitannya pasti ya terkait isi-isi ceramahnya teman-teman, yang tidak lepas dari caci maki, hinaan, provokasi antara masyarakat dan pemerintah. Bahkan kan tadi kita dengar dengan jelas teman-teman, dianggap Bahar Smith ini adalah intoleran teman-teman. Subhanallah ya. Namun ya itu teman-teman, kita bisa melihat hari ini Bahar Smith apakah ada perubahan dari sekian tahun ya, bahkan 6 tahun yang lalu ya sudah dikenal sebagai orang yang provokatif teman-teman ya, intoleran. Namun kita melihat tidak ada perubahan sama sekali. Dan video-video yang sebelumnya sudah kita tayangkan teman-teman, sebelum video ini adalah termasuk video-video yang baru teman-teman, dan itu menunjukkan bahwa Bahar Smith ini memang
tidak ya ada perubahan ya, tidak ada niat untuk koreksi diri, teman-teman, introspeksi diri ya. Dari sekian banyak ya penolakan atas kajiannya, ternyata ya sampai sekarang ya nggak ada perubahan, teman-teman. Terus caci makian, hinaan ya, kata-kata kasar tetap dilontarkan ya melalui ceramah-ceramahnya. Apalagi terhadap orang yang berseberangan paham dengannya, kiai, ustadz, bahkan dari kelannya sendiri, dari kalangan para habib-habib, sebutlah seperti itu, teman-teman ya. Dicaci maki ya, dibangsat-bangsatkan ya, dianjing-anjingkan, teman-teman. Apalagi kalau sudah berbicara terkait pemerintah, teman-teman, yang baru-baru viral beberapa hari yang lalu, sampai Pak Prabowo, presiden kita, teman-teman, baru terpilih sudah disebut sebagai seorang presiden pengkhianat, teman-teman ya. Ini menjadi bukti, teman-teman, bahwa Bahar Smith ini sampai hari ini ya nggak ada perubahannya, teman-teman ya. Taib. Semoga teman-teman ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita, dan terutama kita berharap ya bagi para muhibbin-muhibbinya ya, kalian lihat lagi lah jejak digital dari junjungan kalian si Bahar Smith ini ternyata sudah sejak lama ya oleh masyarakat dianggap isi ceramahnya adalah bermasalah, teman-teman. Ya terserah kalian ya, kalau kalian mau menggunakan akal sehat kalian, mau berpikir, teman-teman, tentu kalian akan ya jauh lebih selektif ya memilih siapa yang layak untuk kalian jadikan sebagai ya rujukan kalian, terutama dalam urusan agama kalian. Karena apa? Ya salah mengambil rujukan, teman-teman, dari seorang dai, seorang ustadz, maka itu hubungannya dengan pemahaman, teman-teman ya. Maka pemahaman kita juga akan menjadi rusak. Lalu apalagi yang akan kita bawa, teman-teman ya, untuk bekal ya kematian kita, karena pemahaman kita berpengaruh dari siapa kita mengambil ilmu, teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa kita share di video kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam moral, salam akal sehat, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menolak kedatangan Habib Bahar bin Smith. Tidak menolak ibadah, tidak menolak apa. Puluhan tahun orang tetap pakai jasa ibadah. Orang menolak ini oknum yang dalam ceramah-ceramahnya provokatif, intoleran, radikalis. Dia hina semua. Anda Pancasila. Kita ikut mana? Kita lebih mungkin, kita lebih NKRI dari ini aparat. Karena mau digaji. Orang digaji per jaga ini. Bahasa semua digaji tuh. Nggak ada uang operasional. Bensin sendiri kalau mau ini kata kemarin dibayar bensin oleh negara, oleh rakyat itu. Bekerja sama dengan orang mitra, 100.000 kali orang demo di sini, semuanya aman, ya toh? Betul. Orang bukan orang barbar, orang beradat, orang Minahasa beradat, berbudaya. Marta lalu mengalah, yo. Kepala bandara ini yang nggak berhasil. Orang senang sekali karena udah tahu aparat mau kasih buku dokumen orang. Orang minta hadirkan sekarang apa yang otoritas bandara yang tadi bicara. Sumarno tadi mana? Mana dia? Termanto. Kasih keluar dulu dia sebelum itu. Si Habib Smith itu sebelum. Jangan orang masuk bandara, kalau dia tidak keluar, orang yang masuk. Mana dia? Orang cari pada di dalam. Orang bukan Ingat baik. anti agama, bukan anti Islam. Tidak ada itu. Orang anti radikalis. Dan dia itu secara terbuka di YouTube, di siaran-siaran yang lain, lawan negara. Sangat jelas. Anti Pancasila. Masa kalau aparat mau bela dia? Dengan tuh otoritas bandara itu, sama tuh tahu. Tapi kosong mau lihat tuh. Kapan yang mau? Ini baik. Sekarang kita tanya jawab dulu. Siapa yang mau jawab? Kepolisian, pemerintah, jawab. Siapa tahu bikin kacau dia? Pasti mau terima. Akan terjadi kan ini berkecil loh. Belum lain turun. Semua. Tahu bikin kacau, Mar. Tetap terima. Mau kawal ya? Yang bahaya tuh Kedatangan tokoh FPI Habib Bahar bin Smith ke Manado dihadang di bandara, pemirsa. Sekelompok massa yang tergabung dalam Ormas Adat Minahasa menolak Habib Bahar beserta rombongannya. Bukan acara Tablik Akbar, bukan kita acara mau cari ribut, cari perang. Habib Bahar dan rombongan datang ke Manado dalam rangka Tablik Akbar. Haul Ratulangi diterjunkan ke lokasi. Tidak akan orasi, tidak akan berceramah, tapi berbahas sebagai tuan rumah. Begitu, Pak. Dan Habib Hanif hanya diundang untuk mendoakan orang tuanya. Jadi begitu, Pak.
Kalau Bapak mau kita bubar, keluarkan uang. Kata gitu aja. Bapak ini saudara kita, bukan musuh. Prinsipnya saudara Bapak itu bukan kita tahu. Iya, terus? Jadi kita tidak kita bebaskan. Iya, saya. Jadi kami cuma mau cari solusi. Iya, kalau solusi yang terbaik, biar tidak terjadi gesekan antara bapak-bapak sama pihak yang lain. Iya. Baik, Pak. Kalau begitu, kalau memang Bapak mau kami pulang, pihak lain pulang dulu. Iya, itu aja. Kedua kelompok massa terus bertahan di Bandara Samratulangi, Manado. Polisi terus berunding dengan kedua kubu hingga mereka membubarkan diri. Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan. Ya, berhubungan dengan kabar itu, pemirsa, kami sudah terhubung bersama rekan kami. Orang kemudian masa yang mencoba masa yang dari Habib ini mencoba menjemput Habib ke dalam Bandara Internasional Samratulangi Manado, tapi di depan pintu masuk sudah dihadang oleh aparat kepolisian yang siaga, begitu. Marwan, Habib Bahar ini kan tadi diinginkan untuk kembali begitu ya, tidak lagi di Manado. Nah, ini apakah langsung mendapatkan pesawat atau menginap terlebih dahulu? Di mana tempat ia saat ini berada? Ya, jadi Yudi, Habib Bahar ini sempat tadi dimintakan oleh ormas adat untuk kembali ke Jakarta, namun penerbangan untuk ke Jakarta sudah tidak ada lagi pada malam hari, begitu Yudi. Kemudian Habib terpaksa dibawa langsung ke lokasi acara di Kelurahan Karame, begitu Yudi. Jadi hingga saat ini ia menginap masih di Manado di lokasi acara tersebut? Iya, benar Yudi. Iya. Bagaimana dengan pengamanan terhadap Habib Bahar dan rekan-rekannya di sana? Ya, tadi memang sempat banyak pengamanan dari aparat kepolisian dengan full disiagakan di lokasi sehingga dapat mengawal Habib untuk bisa masuk ke lokasi acara, begitu. Ya, kalau tadi juga sempat saya lihat di liputan yang Anda kirimkan ya, ini ada negosiasi antara pihak kepolisian dengan Habib Bahar sendiri. Apa saja yang dibahas di sana sehingga akhirnya memunculkan kesimpulan untuk tidak melanjutkan acaranya? Ya, Yudi, memang tadi sempat diskusi atau negosiasi ini sempat berjalan alot karena Habib Bahar tetap untuk mendatangi acara karena beliau beliau ini menetap sering bolak-balik dari Jakarta ke Manado.